Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Erawati, kelas BC73. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang telah saya pelajari selama perkuliahan pembelajaran terpadu di SD. Yang pertama, pembelajaran terpadu, di mana pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa pokok bahasan. Keterpaduan dalam pembelajaran tersebut dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek materi belajar, dan aspek kegiatan pembelajaran. Sementara itu, Jacobs sebagaimana dikutip Jason DKK 2006 menjelaskan, pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran sebagai suatu proses untuk mengaitkan dan memadukan materi agar dalam suatu mata pelajaran atau antar mata pelajaran dengan semua aspek perkembangan peserta, kebutuhan dan minat peserta, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung yang menghubungkan dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Hernawan dan Resmini 2005. Belajar bermakna adalah suatu proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu landasan pembelajaran terpadu terbagi menjadi 3. Yang pertama, landasan filosofis. Dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan landasan filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya, perumusan, tujuan, atau kompetensi dan inti materi. Pembelajaran terpadu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat berikut. Yang pertama, progresivisme, kedua, konstruktivisme, dan ketiga, humanisme. Yang kedua, landasan filosofis terutama berkaitan dengan psikologi, perkembangan peserta didik, dan psikologi atau teori belajar psikologi. Perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran terpadu tersebut disampaikan kepada peserta didik, dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya, dengan kata lain berkenaan dengan penentuan cara atau metode pembelajaran. Yang ketiga, landasan praktis berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi pada proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, sebenarnya perlu juga dipertimbangkan landasan lainnya, yaitu landasan sosial budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, yang ketiga yaitu model pembelajaran terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Fogarty sebagaimana dikutip Hernawan dan Resmini 2005, mengemukakan bahwa terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah: yang pertama, model penggalan atau fragmented; yang kedua, model keterhubungan atau connected;
3. Model sarang atau nested. 4. Model urutan atau rangkaian sequenced. 5. Model bagian atau shared. 6. Model jaring laba-laba atau webbed. 7. Model galur atau threaded. 8. Model keterpaduan atau integrated. 9. Model celupan atau immersed. 10. Model jaringan atau network. Itulah penjelasan materi yang telah saya pelajari selama perkuliahan perkembangan pembelajaran terpadu di SD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.